Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita limpahan karunia serta nikmat-Nya dan memberikan kita nikmat sehat walafiat di saat ini sehingga kita bisa bermajelis kembali di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil kiamah nanti. Baik. Bu Nadia, suaranya jelas, Bu? Jelas Ustadz, insya Allah. Jelas ya, baik. Ini mohon maaf ya, agak terlambat. Tadi ada kendala teknis. Ada koneksi yang kurang bagus tadi juga ininya, internetnya, sehingga agak kesulitan untuk masuk ya. Oke. Lumayan agak lama ininya, terlambatnya. Baik, tapi insya Allah nanti kita usahakan sampai 9:30-an lah ya, tidak terlalu malam insya Allah. Karena ya kalau sudah terlalu malam juga kadang-kadang nggak fokus ya. Baik, mudah-mudahan bisa kita selesaikan untuk bahasan di pertemuan ke-17 ini. Syukur-syukur bisa selesai di ini ya, bab mat. Mudah-mudahan. Kalau tidak ya minimal 1 atau 2 kali lagi selesai. Baik, sehingga nanti kita sisanya tinggal membacakan matan saja. Ya. Kemarin terakhir kita alhamdulillah sudah menyelesaikan terkait dengan mad far'i ya. Yang di sana huruf madnya bertemu dengan hamzah. Yaitu mad wajib mutasil, kemudian mad jaiz munfasil beserta tafsilnya atau rinciannya masing-masing ya. Kemudian juga kita sudah menyinggung kalau tidak salah kemarin terkait dengan mad lazim. Ya, jadi kalau huruf mad pertama bertemu dengan hamzah, ya sudah. Kemudian berikutnya bertemu dengan sukun dan juga tasdid sekaligus ya. Yaitu sukunnya sukun asli ya, sama dengan tasdid sebagaimana yang sudah kita singgung di prolog sebelumnya pembahasan mad tentang definisi huruf bertasdid, sehingga kita satukan ya ketika huruf mad bertemu dengan sukun asli ataupun tasdid, maka di sana ada bahasannya yaitu mad lazim. Walaupun kemarin mungkin tidak dituntaskan ya terkait dengan mad lazim. Nah, kemudian nanti kita akan lanjutkan setelah kita tuntaskan mad lazim dengan huruf mad yang bertemu dengan sukun tidak asli atau sukun arid. Karena sukun itu kemarin sudah kita singgung, ada 2, sukun asli dan sukun arid. Kita sekarang masih tuntaskan dulu terkait dengan sukun asli ya, atau tasdid sama ya. Baik. Kalau mungkin barangkali ada yang belum menyimak dari prolognya, nanti silakan bisa disimak kembali di video YouTube ya, pertemuan sebelumnya yang membahas tentang prolog definisi tasdid. Ya, definisi tasdid yang ada hubungannya dengan sukun asli. Ya. Nah, ya, ketika bertemu dengan sukun asli, nah ini masuknya kategorinya adalah mad lazim mukhaffaf. Ya. Nah, sukun asli, ya ketika huruf mad bertemu dengan sukun asli, maka dia kategorinya adalah mad lazim ya mukhaffaf. Ya. Kenapa dikatakan mukhaffaf? Khaffaf itu mukhaffaf dari kata khafifun, artinya ringan ya. Nah, supaya mudah mengingatnya, mad lazim mukhaffaf ya, yaitu huruf mad yang bertemu dengan sukun asli. Jadi filosofinya begini, kalau huruf yang sukun itu kan satu hurufnya ya, berbeda dengan nanti yang bertasdid. Bertasdid kan kita sudah bahas di prolog sebelumnya bahwa itu terdiri dari dua huruf ya. Nah, berarti nanti kalau yang tasdid itu nanti kategorinya adalah mad lazim mustaqbal. Ya, jadi kita bagi sudah ya.
dari sukun asli dan juga tasydid. Jadi kalau yang bertemu dengan sukun asli lazim mukhaffaf. Bertemu dengan tasydid musaqqal. Karena perumpamaannya, analoginya kalau mengangkat satu masih ringan, kalau mengangkat dua tambah bebannya. Nah, sehingga dikatakan sakil, ya berat. Nah, seperti itu. Jadi mad lazim musaqqal. Kenapa dikatakan musaqqal berat? Karena mengangkat dua huruf, ya. Dhalin. Nah, itu jadi ada dol kemudian l gitu ya, lin. Nah, jika mengangkat dua huruf. Itu perumpamaannya seperti itu, ya. Jadi namanya itu memang terkait dengan kondisi ataupun sebab ya. Sudah pernah kita singgung bahwa mad itu diberikan nama berkaitan dengan kondisi ataupun sebab. Nah, di sini dikatakan mukhaffaf, musaqqal karena ya tadi ya kondisinya apakah dia satu hurufnya ataukah dua hurufnya. Ketika satu hurufnya maka dikatakan mukhaffaf, ketika dua karena belat sakil jadi musaqqal. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jadi mad lazim kenapa dikatakan mad lazim? Oke, ya kalau misalkan ditanya kenapa dikatakan mad lazim? Karena dia lazim di semua qiraat dibaca dengan 6 ketika huruf mad bertemu dengan sukun ataupun tasydid. Ya, jadi alasan dinamakan lazim karena lazim itu selalu ya, makanya ada istilah mulazamah ya, terus-menerus gitu ya. Nah, artinya lazim ini mau dimanapun dia tetap 6. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama qiraat terkait dengan panjangnya mad lazim yaitu dengan isbah atau 6 harokat. Ya, sehingga kita katakan lazim di sini. Kalau kemarin terkait dengan wajib dan jaiz juga kita sudah singgung ya. Alasannya kenapa dikatakan wajib, kenapa dikatakan jaiz ya. Nah, kalau di sini dikatakan lazim karena itu. Dia melazimi di semua qiraat dibaca dengan 6 harokat. Ya, ketika huruf mad bertemu dengan sukun ataupun tasydid. Ya, nanti silakan kalau yang sudah belajar qiraat pasti ketemu, oh ini kenapa 6? Oh ini mad lazim ya dibacanya. Ada huruf mad, setelahnya ada sukun asli, catatannya sukun asli ya. Kemudian yang berikutnya tasydid. Nah, seperti itu. Kemudian nanti kalau ditanya mad lazim mukhaffaf. Kenapa dikatakan mukhaffaf? Karena ya di situ huruf madnya bertemu dengan sukun yang dia sukunnya itu hanya satu saja. Sehingga ringan, ya khafif. Maka dikatakan lazimnya lazim mukhaffaf. Kemudian yang berikutnya mad lazim musaqqal. Kenapa dikatakan musaqqal? Ya karena dia huruf madnya bertemu dengan tasydid. Tasydid hakikatnya adalah dua huruf sehingga lebih berat. Ya dikatakan musaqqal. Oke, sampai di sini mudah-mudahan saya ulang-ulang jadi lebih jelas mudah-mudahan ya. Nah, tapi kalau belum paham silakan boleh ditanyakan. Baik, kemudian mukhaffaf dan musaqqal ini pun terbagi lagi ya dengan pembagian yang sama. Jadi kita masih membahas pembagian terlebih dahulu ya. Jadi supaya lebih mudah nanti pemetaannya ya. Mudah-mudahan semua peserta juga nanti bisa memetakan buat diagram seperti apa sih namanya? Pohon ya. Nah, nanti bisa dibuat seperti itu. Jadi lazim, musaqqal, lazim ya apa? Mukhaffaf dulu, lazim mukhaffaf, kemudian lazim musaqqal. Ini terbagi lagi menjadi dua. Ya masing-masingnya terbagi menjadi dua. Karena kenapa? Karena mad lazim, mukhaffaf ataupun musaqqal terkadang bisa terdapat pada huruf yang di situ adalah fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah. Maka itu dikatakan huruf. Ya. Sehingga muncullah istilah harfi. Ya, kemarin juga sudah kita singgung tabi'i harfi. Pokoknya setiap yang di fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah maka pasti ada nama harfinya di situ. Ya. Maka kemarin mad tabi'i harfi. Sekarang mad lazim musaqqal mukhaffaf, mad lazim mukhaffaf harfi karena dia terdapat di huruf. Ya, nanti kita akan bahas kok bisa jadi lazim ya. Nah, seperti itu. Walaupun kemarin sudah ada gambaran di mad tabi'i harfi itu, ya. Kemudian mad lazim musaqqal harfi, ya. Karena ada tasdid ya atau diidghamkan di situ ya. Nah, ingat kita juga pernah singgung bahwa tasdid dengan idgham itu saudaraan ya. Jadi sama dia. Hakikatnya sama, hanya beda di rosem saja. Hanya beda di rosem tapi prosesnya hampir sama. Oke. Jadi ada mad lazim mukhaffaf harfi,
ada mad lazim musaqqal harfi. Demikian juga ya, mad lazim ini terdapat di kata ya, sebuah kata. Ya. Dan juga yang perlu diperhatikan bahwa mad lazim ini mesti di satu kata. Ya. Makanya para ulama mendefinisikan ya, di antaranya Syekh Muhammad Abhan Al-Misri dalam Mudzakirah fit Tajwid halaman 34, beliau mendefinisikan maddul lazim wal maddul ladzi yasbiqu harfan sakinan sukunan asliyan au harfan musyaddadan fil kalimati awil harfi. Ya. Wa miqdaru maddihi sittu harakat. Ya. Jadi mad yang yasbiqu harfan sakinan ya, yang diikuti huruf sukun ya, sakinan sukunan aslian, sukunnya sukun asli ya, au harfan musyaddadan atau huruf yang bertasydid fil kalimah. Nah, ini dalam satu kata. Awil harfi atau dalam satu huruf. Ya, seperti itu. Sehingga mad lazim ini mesti dalam satu kata atau dalam satu huruf ya. Bukan di lain kata. Nanti kalau di lain kata, kalau di lain kata ada yang mirip seperti ini ya. Nah, yaitu ada huruf mad bertemu dengan sukun ya. Akan tetapi di lain kata maka itu bukan kategori mad lazim. Nanti ada bahasan khusus. Biasanya di Jazari bisa lebih rinci nanti ya, Muqaddimah Jazariyah. Pertemuan dua huruf baik yang berharokat ataupun sukun gitu ya. Atau puzzle di antara keduanya. Nah, itu ya. Maka di situ nanti pembahasannya biasanya lebih ke iltiqaus sakinain, pertemuan dua sukun. Ya, jadi kalau dalam satu kata dia jadi mad lazim, kalau huruf mad bertemu dengan sukun atau tasydid, ya. Tapi kalau di lain kata, maka dia bukan lagi dikatakan mad lazim. Nah, ya. Jadi pertemuannya sama, yaitu pertemuan huruf mad dengan sukun atau tasydid. Ya. Contoh ya buat gambaran saja nih, ya. Contohnya adalah waqalu attakhadha. Itu kan ketemu tasydid ya. Ada huruf mad qalu. Huruf mad waw madiyah situ ya. Bertemu dengan tasydid. Tapi ternyata tidak dibaca waqalu takhadha, enggak kan? Tapi bacanya kita waqalu takhadzallahu walada. Nah, gitu. Atau yang lainnya yang huruf mad ketemu sukun. Waqalul hamdulillah. Waqalu ya, kemudian alhamdu ketemu lam. Ya, bukan hamzah wasal, ingat ya, bukan hamzah wasal karena hamzah wasal itu ketika wasal dia hadzaf ya atau isqat. Jadi tidak dianggap. Ya, jadi jangan katakan itu huruf mad ketemu hamzah wasal, bukan, tapi ketemu setelah hamzah wasal. Karena hamzah wasalnya diabaikan. Ketika wasal dia diabaikan. Dia hamzah wasal itu kepake ketika ibtidah saja. Ya, ketika memulai dari hamzah wasal tersebut. Nah, berarti di sini kita katakan kalau mad lazim itu huruf madnya bertemu dengan sukun atau tasydid harus di satu kata atau di satu huruf, bukan di lain kata. Nah, kalau di lain kata itu nanti bahasannya iltiqaus sakinain. Tapi kita tidak akan bahas karena kalau mau dibahas ya kayaknya mau sampai pertemuan 20 juga nggak akan beres ya. Panjang itu ceritanya juga untuk iltiqaus sakinain. Maksudnya kalau dirinci ya. Kalau di sekilas-sekilas sih bisa aja. Ya. Dipetakan satu ini ya. Bisa. Tapi kadang-kadang iya sekarang nanti udahnya apa ya gitu. Karena emang dia agak ini ya agak rinci gitu untuk pembahasan iltiqaus sakinain ya. Baik, insyaallah nanti di lain kesempatan ya. Kita akan membahas iltiqaus sakinain. Baik, kita kembali lagi. Jadi mad lazim itu terdapat dalam satu huruf atau satu kata. Makanya ketika mendefinisikan itu harus ada perkataan terletak dalam satu kata. Nah, gitu. Mad lazim itu ya. Ya, contoh misalkan kalau ditanya apa itu mad lazim mukhaffaf harfi ya. Nah, yaitu bila huruf mad yang bertemu dengan sukun asli ya. Nah, gitu. Kemudian di dalam satu kata dan terdapat pada huruf hijaiyah atau huruf muqatta'ah ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi harus ada kata-kata itu satu huruf ya, Afan. Dalam satu huruf ya. Kalau yang musaqqal kilmi, nah itu ya, mukhaffaf kilmi ya. Mukhaffaf kilmi apabila ada huruf mad
yang sesudahnya berupa huruf sukun asli dan terletak dalam satu kata. Jadi kalau kilmi pasti satu kata. Kalau harfi dalam satu huruf. Artinya hurufnya satuan gitu ya. Baik. Nah, jadi seperti itu ada mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian ada mad lazim mukhaffaf kilmi. Kemudian ada mad lazim mutsaqqal harfi. Kemudian ada mad lazim mutsaqqal kilmi. Ya, terpetakan ya, mudah-mudahan kalau dibuat diagram itu mad lazim. Lazim ada dua, yang kanan mukhaffaf, yang kiri mutsaqqal. Mukhaffaf dibagi lagi, yang kanan harfi, yang sebelah kirinya kilmi. Yang mutsaqqal terbagi lagi, mutsaqqal harfi, ya, sebelah kanan, sebelah kirinya adalah kilmi. Oke, jadi seperti itu. Insya Allah mudah ya untuk pembagian mad lazim. Dan hanya itu, jadi tidak ada istilah yang lain ya. Kalaupun ada istilah yang lain selama tidak melenceng tidak masalah. Ya, tapi kalau dia malah jadi misalkan berubah panjangnya atau ketentuan tadi misalkan di lain kata, nah itu baru ya melenceng. Tapi mau mau dinamakan apa saja silahkan. Yang jelas intinya itu yang banyak dinukilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab beliau. Ya. Jadi hanya ada istilah ini. Karena waktu itu sempat saya menemukan ada istilah yang lain. Mad lazim harfi musba misalnya. Mad lazim harfi musba. Musba itu ya dibaca 6 ya. Isba itu artinya 6 harokat gitu. Jadi musba ya dibaca 6 harokat. Nah, tinggal mad lazim harfi. Harfi yang mana nih? Mukhaffaf apa musaqqal gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau musba 6 ya betul. Kalau mad lazim pasti dibaca 6 ya. Sehingga istilahnya cukup kita katakan mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal harfi, mad lazim musaqqal kilmi. Sudah cukup itu saja. Ya. Kalau kebanyakan istilah malah liar gitu cek orang Sunda ya. Jadi tambah pusing ya. Sampai misalkan mat sampai ada 18 gitu misalkan. Ya. Baik, pertanyaannya mungkin ditulis saja Bu ya, kalau ada yang bertanya ya. Ya, atau nanti kalau pas ini. Karena kita kebetulan, agak mundur tadi waktunya ya, jadi kita agak ngejar dulu materinya. Bu Nadia kok jadi pertemuan 16 lagi? Bukan 17? Bu Nadia? 17 Nah, saja. oh, kok bisa berubah tadi 16 ya? Kegeser slide-nya Ustadz. Afwan. Takutnya ntar karena ini kan nggak pakai thumbnail ini, jadi sengaja ditampilkan begini biar thumbnailnya nggak usah bikin lagi. Alhamdulillah dari kemarin kan pas tuh pertemuan 14, 15, 16, 17 gitu ya. Nggak usah bikin thumbnail lagi, jadi lebih praktis gitu ya. Baik. Ya. Nah, itu terkait dengan ini. Ya kebetulan tadi ada yang nanya mad farqi. Ya ntar dulu biar gampang ya. Jadi sebetulnya intinya kalau huruf mad bertemu dengan sukun atau tasdid dia pasti mad lazim. Oke. Nah, tadi ada nama lain namanya mad lazim harfi musba gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nama yang lain adalah mad farqi. Oke. Ya kebetulan banget pas nanya. Sebenarnya itu mau dibahas juga ya. Ya sekalian aja pembahasannya mad farqi ya. Nah, di antara mad lazim itu ya di antara mad lazim itu terutama yang kilmi ya, terutama yang kilmi, kemudian dia ada yang mukhaffaf dan ada yang musaqqal ya. Ada mukhaffaf, ada musaqqal. Itu ada juga yang mengistilahkan dengan mad farqi. Apa itu mad farqi? Farqi itu kan farqun ya atau furqan, beda ya, membedakan. Maksudnya apa di situ ya? Yaitu kalau kita langsung kasih contohnya dia hanya terdapat di 3 lafadz saja ya, 3 lafadz saja yaitu az-zakaraini, Allah, kemudian al-ana. Ya berarti 2 itu musaqqal, 1 mukhaffaf. Atau 1 mukhaffaf, 2 musaqqal. Itu. Hanya 3 lafadz ini saja mad farqi itu. Nah, hakikatnya dia adalah mad lazim juga sebetulnya. Mad lazim kilmi. Gitu. Mad lazim kilmi. Karena di situ ada huruf mad. Az-zakarani, ada a di situ ya, ada huruf mad, alif. Bertemu dengan apa?
tasdid, ya berarti mad lazim sebetulnya. Makanya kenapa dibaca 6 harokat mad farqi itu. Karena hakikatnya adalah mad lazim. Allah ada huruf mad alif, kemudian bertemu dengan tasdid. Al-ana ada huruf mad bertemu dengan sukunnya lam. Nah, ya. Terus kenapa kok dikatakan mad farqi? Nah, ini juga terkait ya yang sering dari kemarin dan tadi juga disinggung, penamaan mad itu terkadang ya melihat dari kondisi ataupun sebab. Kalau mad farqi di sini karena ada sebabnya ya. Ada sebabnya yaitu ya, yang asalnya itu adalah insyaallah lebih paham ya, karena ini kaitannya dengan bahasa Arab. Di situ adalah bentuk pertanyaan ya, bentuk pertanyaan. Apakah, ada kata apakahnya. Apakah kalau dalam bahasa Arab itu bisa dengan hal, bisa dengan a saja ya. Bisa dengan hal, bisa dengan a. Nah, di sini menggunakan a, apakahnya di situ. Nah, kemudian di situ ada kata az-zakaraini ya, dua jantan. Allah ya, lafdzul jalalah Allah ya. Kemudian al-ana, al-ana sekarang itu sudah pakai al gitu. Di situ ada hamzah lam aslinya kan. Hamzah lam, az-zakaraini Allah ya, kemudian al-ana tadi. Nah, di situ kalau ada hamzah wasol ya. Di situ kan hamzah wasol. Al-ta'rif itu kan pasti hamzah wasol, bukan hamzah qata. Ya. Kalau contoh saja yang mudah lah ya. Al masjidu. Ya, al masjidu. Kita ngomongnya kan al masjidu. Al masjidu artinya masjid itu. Nah, masjid itu. Jadi masjidnya sudah kelihatan gitu. Nah, kalau kita mau bertanya, apakah masjid itu? Nah, gitu ya. Apakah masjid itu? Ya. Kalau awalnya kita bilang begini, dalam bentuk beritanya al masjidu misalkan jamilun ya. Masjid itu bagus. Ya, al masjidu jamilun. Masjid itu bagus. Kalau kita ingin nanya apakah masjid bagus gimana? Ya, a. Terus ada al. Nah, ingat itu hamzah wasal di al masjid itu ada hamzah wasal. Sehingga kalau didahului dengan a, maka dia gugur dong hamzah wasalnya kan. Nah, kalau kita mengucapkannya al-ana ya, apa al-masjidu apa? Al-masjidu apa bedanya dengan yang tadi? Berita dengan nanya. Nah, ini nih kata kuncinya. Kalau kita sama-sama mengucapkan al-ana, terus ini maksudnya nanya apa ngasih tahu gitu. Kalau ngasih tahu kan berarti masjid itu bagus. Kalau nanya apakah masjid itu bagus? Nah, gitu. Nah, tadi kenapa dia jadi mirip al-masjidu jamilun sama yang satu lagi al-masjidu jamilun? Miripnya karena tadi ya, hamzah wasal di situ di al-masjid. Dan hamzah wasal dia harus gugur ketika ada yang mendahului sebelumnya. Nah, disinilah rancunya. Nah, maka dikatakan di sini harus dibedakan antara nanya dengan ngasih tahu gitu ya. Nah, maka istilahnya farq ya. Bedakan gitu. Nah, maka di sini cara membedakannya adalah dengan dipanjangkan, diibdal al masjidu jamilun gitu atau al masjidu jamilun. Nah, gitu. Makanya dikenal dalam riwayat Hafs Syatibiyah mad farqi ini bisa dibaca dengan dua cara, yaitu ibdal dipanjangkan az-zakara ini. Jadi oh itu nanya, apakah dua jantan gitu ya. Allah, apakah Allah? Nah, gitu. Jadi ketahuan ya al-ana. Nah, gitu ya. Oh, nanya apakah sekarang gitu. Atau dengan cara yang tasil ya, tasil hamzah wasalnya ditasil. Ya, hamzah keduanya. Jadi az-zakara ini Allah al-ana. Nah, gitu. Jadi ketahuan, oh beda, itu bukan ngasih tahu, tapi itu nanya. Nah, beda dalam bahasa farq ya. Nah, maka mad farqi, mad yang di situ sebabnya karena untuk membedakan. Nah, makanya saya bilang ada sebabnya di situ ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Nah, kalau ada papan tulisnya bisa di ini ya. Tapi mudah-mudahan sudah tergambar. Jadi di situ ada dua hamzah, yang satu untuk nanya, yang satu berfungsi hamzah wasl itu untuk
apa namanya, menjelaskan atau memberikan pernyataan gitu. Al-masjidu jamilun sama al-masjidu jamil. Gitu. Jadi terbedakan. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Ya. Nanti kalau belum paham boleh ditanyakan lagi. Itu terkait dengan mad farqi. Ya. Jadi ada nama lainnya tadi mad lazim harfi musbah, ada mad farqi ya. Itu sama saja mad lazim. Jadi lebih simpel, kita nggak ribet gitu ya memahaminya dengan berbagai macam nama. Intinya kalau dia masih hakikatnya mad lazim maka dibaca 6. Makanya mad farqi dibaca 6. Sama seperti kemarin kita menyinggung macam-macam mad munfasil ya. Hakikatnya dia adalah mad munfasil gitu. Ya, maka dibacanya 4 gitu ya. Versi Haus Satibiyah ya. Baik, mudah-mudahan sudah jelas terkait dengan nama-nama lainnya itu tadi ya. Nah, tinggal nanti mungkin prakteknya lebih apa namanya? Lebih diperjelas lagi. Baik. Nah, kita sekarang rinci terkait dengan mad lazim itu tadi ya. Yang pertama mad lazim mukhaffaf harfi terlebih dahulu ya. Mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, ini terdapat ya pada huruf-huruf muqatta'ah ya. Mad lazim harfi mukhaffaf yang terkumpul dalam ya rumusnya naqasa salukum. Sebagian menyebut naqasa asalukum ya. Ya, nanti kita lihat ya. Kalau yang lebih amannya naqasa salukum. Nun, qaf, shad, sin, lam, kaf, mim. Itu yang lebih aman ya sebetulnya di situ. Ya. Kenapa? Karena ada satu yang debatable. Istilahnya debatable atau khilaf ya. Apa yaitu huruf ain di situ. Ya. Huruf ain itu jadi debatable. Nanti kita akan singgung. Tapi nanti kalau pilihannya mau masukin atau enggak silahkan ya terserah. Jadi bisa naqasa salukum atau naqasa asalukum. Ya. Boleh. Atau kam asal naqos ya seperti nanti di tufah ya. Oke. Itu terkait dengan mad lazim mukhaffaf harfi. Biar enak kita sama-sama harfi dulu ya. Yang berikutnya adalah mad lazim musaqqal harfi. Oke. Yang mukhaffaf itu adalah yang tidak diidghamkan. Ya, tidak diidghamkan atau tidak jadi tasdid ya, samalah ya. Nah, contohnya apa? Ya semua huruf yang tadi disebutkan rumusnya nun, qaf, shad gitu ya. Sin, lam, kaf, mim itu hakikatnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim ya mukhaffaf harfi ya. Nah, boleh dibalik lah harfi mukhaffaf atau mukhaffaf harfi boleh ya. Jadi dalam satu huruf dan dia dibacanya dengan ringan karena dia bertemu dengan sukun saja. Di mana sih sukunnya? Nah, kita lihatnya adalah dari sisi hakikat pengucapannya atau bukan dari sisi rosemnya. Nun, berarti kita mengucapkan nun, waw, nun. Nun. Nah, itu ya. Nun, huruf matnya apa? Waw. Huruf matnya waw di situ. Karena ada huruf waw ya, waw sukun yang sebelumnya didahului oleh huruf berakat dhamma. Nah, itu huruf mad. Ya, dan tidak ada rosemnya di sini. Pasti tidak ada rosemnya kalau dalam huruf muqatta'ah. Kemudian bertemu apa? Dengan nun. Nun yang disukun asli. Nun. Nah, yang lain bisa disamakan ya. Qaf. Nah, shad. Nah, ketemu sukun semuanya di situ. Huruf madnya bertemu dengan sukun secara pengucapan. Oke. Jadi semua rumus yang tadi naqasa salukum atau kam asal naqas ya dengan ain itu hakikatnya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, kemudian bagaimana dengan mad lazim musaqqal harfi? Ya. Apakah dia sama jumlahnya? Karena ada yang menyebut katanya sama mad lazim mukhaffaf dengan musaqqal harfi itu sama. Ya. Kira-kira bagaimana ya? Nah, ternyata ya kita katakan tidak ya. Kita katakan tidak. Baik, kita inilah biar nggak ngomong sendiri ya. Bu Murni bantu ini dong Bu, biar nggak ngomong sendiri Bu.
Iya Ustaz. Kayaknya nggak seru kalau ngomong sendiri tuh kayak ngomong sama batu nih jadinya. Baik Bu Murni. Ya, kita sama-sama ngitung ya Bu ya. Kira-kira yang tadi kan mukhafaf harf itu kan semuanya oke ya. Ada berapa? Naqoso salukum atau naqoso asalukum. Ada berapa itu? Ada 8 atau 7 ya? 7 atau 8 ya. Ya, saya nggak bahas dulu yang ininya ya. Debatable-nya nanti gampang. Yang penting kita rincikan dulu mukhafaf harfi. Nah, kemudian yang berikutnya mad lazim musaqqal harfi. Itu adalah yang diidghamkan itu ya, Bu ya? Iya. Ya, yang diidghamkan itu pasti dia berpasangan, tidak mungkin dia satuan. Berarti kalau gitu yang qaf, shad, ya. Nah, itu berarti nggak masuk ya kalau yang dia satuan. Kalau yang dia bergandengan baru masuk ya. Oke, kita lihat Bu. Kalau yang nun, ada nggak Bu yang diidghamkan ke huruf berikutnya? Ada mungkin yang ain, sod. Yang apa? Itu nun. Ain apa tadi contohnya? Itu ain ya. Ada nggak ya? Oh, ain sod sih emang Ya, di surat apa itu? bukan Ustaz. Kaf ya. Sin qaf ya maksudnya ya? Kaf ya, na'am Ustaz. Nah, kalau itu diikhfakan Bu, bukan diidghamkan. Kan yang saudaranya tasdid itu idgham. Ya Ustaz. Ikhfa enggak ya? Ya, ikhfa kan sifatun bainal izhari wal idgham enggak ya. Enggak, berarti nun enggak masuk ya di sini ya. Enggak ada lagi kan Bu ya? Sin kaf enggak. Enggak ada. Oke. Berikutnya Bu Nadia. Ya, masih Bu Murni biar saya enggak ngomong sendiri. Bu Nadia bisa? Ya Ustaz. Kalau qaf ada yang diidghamkan enggak Bu Nadia? Enggak ada Ustaz. Enggak ada ya? Karena dia hanya satu tempat atau berapa tempat? Kan terakhirnya itu qaf itu fa ya. Berarti enggak ada juga yang tadi di kam asal naqos itu enggak ada. Iya, Bu. Oke. Baik. Ya, betul Bu ya. Berarti di sini masuknya apa? Mukhaffaf saja ya. Iya, Ustaz. Oke, nun mukhaffaf, kemudian juga qaf mukhaffaf. Baik, Bu Alfiah Rasyani. Bu Alfi ya panggilannya apa Bu siapa? Apa Bu Yani? Halo Bu. Segera Bu. Iya, hadir Ustaz. Ya, oke. Kalau yang berikutnya apa tadi? Asal naqoso. Sod. Naqoso. Kalau sod ada yang diidghamkan nggak? Atau di tasdid? Sod. Enggak Ustaz, pantul ya Ustaz. Enggak ada di idgham. Di apa? Contohnya apa? Coba kasih contoh. Kalau tadi kan nun doang ya. Surat Maryam ayat 1 Ustaz. Ain sod. Ya ain sod. Terus ada lagi yang lain? Surat sod. Sod ya betul di surat sod ya. Berarti nggak ada yang diidghamkan ya? Enggak ada. Oke, berarti kesimpulannya sod dia tetap hanya harfi mukhaffaf ya. Iya, Bukan Ustaz. harfi mustaqal ya. Oke. Berikutnya Bu Endang. Bu Endang apa Bu Endang? Dari Abu Dhabi. Silakan Bu. Halo Bu. Nah, belum ada respon. Bu Fahimah. Oke. Halo Bu Fahimah. Iya Ustaz. Ya. Selanjutnya apa ya? Naqoso sin aja deh, sin aja. Kalau ain ntar kita akan bahas sendiri. Kalau sin ada nggak yang diidghamkan atau ditasdid setelah sin itu? Ada Ustaz. Ya, sin. Contohnya apa? Itu yang Yasin mah enggak Yasin kan? Nah, terus apa yang lain? Yang lain maksudnya gimana Ustaz? Ya maksudnya diidghamkan. Diidghamkan itu masuk setelahnya jadi kayak tasdid gitu. Silakan. Iya. Untuk sin
Contohnya gini Iya. deh, Bu. Kalau di tasdid kan seperti ini di awal Al-Baqarah deh ya. Alif lam. Nah, itu kan lam. Nah, biasanya ada mushaf yang menulisnya Iya. tasdid ya di situ ya. Nah, itu jadi tasdid kalau itu jadi idgham di situ. Ada nggak Iya. kalau sin? Sin sin itu yang di surat Maryam itu Maryam? kaf hai ain sin qaf. Enggak. Iya. Sin qaf itu mah di ikhfa kan. Enggak gitu. Ikhfa bukan idgham, Bu. Oh, ikhfa ya. Oh iya, bukan itu. Iya. Iya, enggak ada Ustaz. Ada lagi yang di surat lain? Cuman itu. Hah? Ada, Bu. Ya, sin Ada, enggak. Bu. Enggak, Yasin enggak. Coba cari yang lain apa lagi? Awalan Yang di sebentar saya sih. Yasin bukan ya dulu. enggak. Yasin kan udah habis, belakangnya enggak ada lagi. Iya. Apa lagi, Bu, kira-kira, Bu? Apa ya, Ustaz? Belum nemu? Lupa, Ustaz. Oh, lupa. Oke. Belum nemu. Ya, makasih, Bu. Ya, berarti kalau kesimpulannya sementara Bu Fahima belum nemu. Baik, Bu Faridah. Silakan, Bu. Ini Ada nggak Ustaz, sin yang diidghamkan, Bu? ada Ustaz. Apa itu? Coba. Posim. Nah, itu apa yang diidghamkan itu, Bu? Sin diidghamkan ke dalam mim. Sinnya? Sinnya yang diidghamkan. Nunnya masuk ke Nunnya dalam sin. mim. Nah, nunnya sin Nunnya diidghamkan ke masuk mim. Ya, nun sukun ke ketemu dalam mim ya. mim. Oke. Ya, betul, Bu. Berarti sin bisa masuk kategori musaqqal harfi ya. Baru satu ini sin doang nih. Oke. Syukran Bu Farida. Terus Bu Fatia. Sekarang nakoso salukum. Lam. Bu Fatia, silakan, Bu. Kalau lam ada nggak yang diidghamkan, Bu? Sama seperti tadi sin itu. Ada Ustaz. Apa itu? Alif lam mim. Iya, udah dikasih bocoran tadi ya. Ya, oke. Berarti lam itu ini ya, Bu ya. Huruf mimnya ya yang diidghamkan ya. Ya, mimnya. Mim pada lam yang tidak tertulis atau tidak ada rasamnya diidghamkan ke mim. Oke, berarti lam masuk musaqqal. Baru dua nih, sin sama lam. Ya, oke. Ya, makasih Bu. Ya. Ustaz. Saat Muhammad Rizal. Naqasa salukum. Kaf. Ada nggak? Kaf nggak ada, Ustaz. Contohnya apa emang? Apa aja? Mau dibilang nggak ada? Kaf, ha, ya, ain, sod. Cuma itu aja, Ustaz. Kaf, ya, ain, sod. Nggak ada lagi ya kaf ya? Nggak ada kayaknya, Ustaz. Waduh, satu-satunya itu di kaf, ya, ain, sod ya. Ya udah. Ya, oke. Berarti kaf nggak masuk musaqqal. Kemudian Ustaz Prasetyo nggak bisa ya. Tadi ngecat. Oh, jadi kami ya. Oke. Bu Puji deh, Bu Puji. Tadi sempat nanya juga, nggak apa-apa sekarang ditanya. Bu Puji, silakan. Kalau untuk mim ada yang diidghamkan nggak, Bu? Ada Ustadz. Apa? Contohnya alif contohnya. lam mim ro. Mana yang diidghamkan? Lamnya apa mimnya? Lam. Bukannya mim ya setelah kaf. Iya, emang mim. Tapi kan yang mim yang diidghamkan ke mim itu mimnya lam ya, Bu ya? Bukan mimnya mim kan? Oh iya. Salah nyimak, maaf Ustadz. Alif lam. Ada nggak kira? Ada nggak kira-kira? Selain itu, mim. Alif lam mim sod, alif lam mim ro. Terus apa lagi? Alif lam. Yang lamnya ke mim. Ya itu mah lam lagi. Baru itu aja Lam kan dong, udah Ustaz. tadi. Oke. Kalau mimnya? Kalau mimnya nggak ada ya berarti ya, Bu ya?
Belum tahu Ustaz. Halo Bu Puji. Nah, belum tahu. Belum tahu Oke. Ustaz. Nah, ya. Kalau gitu kita coba Bu Subani, ada nggak Bu kalau mim Bu? Nggak ada Ustaz. Contohnya apa emang nggak ada? Bukan Nggak. contoh sih, apa aja emang? Coba. Semuanya ini kayaknya nggak ada deh Ya. Ustaz. Ya Semuanya dibacain coba. ya Awalan surat yang dengan mim coba, dengan huruf mim apa aja coba. alif lam mim itu nggak ada. Ada, terus yang lain? To sim mim nggak ada juga. Nggak ada juga. Terus? Alif lam mim ro nggak ada juga. Nggak juga. Terus? Alif lam mim sod Nggak ada juga ya? Sebanyak itu nggak ada juga ya? nggak ada. Terus? Yang lain ada lagi? Ada tapi yang mukhafaf Ustaz, tapi nggak ada juga yang Apa mim. itu? Yang mim nggak ada Contohnya juga. apa lagi? Apa itu? Yang mukhafaf. Nggak ada kan surat? Alif Iya, apa coba? alif lam ro. Kemudian so. Bukan, itu mah nggak ada mimnya. Oh, Itu nggak. mah alif lam sama ro itu mah. Kaf ya ain sod nggak ada juga. Ain sin Ada mimnya Bu, yang ada mimnya. Yang ada mimnya. nggak ada Ustaz, nggak ada. Hamim, ya hamim kan? Ada mim juga tuh. Hamim. Tapi bukan juga ya Bu ya, orang udah akhir mementok ya, nggak mungkin didua-duakan ke mana lagi ya. Iya. Oke, berarti kesimpulannya mim nggak ada ya Bu ya, udah nggak ada lagi kan yang dengan mim ya? Nggak ada. Oke, berarti sudah ketemu ya di sini. Kesimpulannya bahwa kalaupun dimasukkan ain juga nggak ada ya. Kalau dimasukkan ain kan ain sin qaf itu mah diikhfakan enggak. Kaf ha ya ain shad itu juga diikhfakan enggak juga. Oke, berarti kesimpulannya ya bahwa dari hasil tadi kita hitung-hitung ya bahwa kalau mad lazim mukhaffaf harfi itu memang terkumpul dalam lafadz naqassa salukum atau naqassa asalukum atau kam asal naqas lah ya. Nah, sementara kalau mad lazim musaqqal harfi ternyata hanya pada huruf sin dan huruf lam saja. Nah, biar jelas nih ya. Nah, tahu sebabnya juga tadi. Kenapa kok hanya huruf sin dan lam saja? Yang lainnya tidak ada yang diidghamkan. Oke. Ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi jangan sampai rancu nanti. Oh, mad lazim harfi itu ya pokoknya naqasus salukum mau musaqqal mau mukhaffaf enggak ya. Ya, karena nanti ada juga di sebagian buku yang menyatakan huruf hijaiyah yang menjadi fawatihu suar atau awal surah atau huruf muqatta'ah yang mempunyai mad lazim harfi mukhaffaf ataupun musaqqal terkumpul dalam naqasa asalukum atau kam asal naqas gitu. Panjang bacanya 6 harokat. Oke, kalau panjangnya 6 harokat tapi kategori musaqqal mukhaffafnya itu keliru ya. Kalau ada buku, ada yang punya buku seperti itu, tolong di apa namanya? Dikasih catatan lagi ya. Ya. Jadi bukan itu ya. Ya mungkin kalau saya sebutkan di antaranya di buku Maisro ya. Nah, yang punya buku Maisro silakan dilihat di halaman 69. Itu dulu juga saya sempat rancu. Ya mukhaffaf sama musaqqal naqasa asalukum pas dikaji lagi oh ternyata itu hanya mukhaffaf itu yang naqasa salukum. Yang musaqqalnya kasih lingkaran atau kasih catatan lagi tambahan. Yang musaqqal hanya sin dan lam saja. Yang lainnya enggak. Berapa tadi Ustaz? Halaman 69. 69. Di kajian yang lain nggak disebutkan Bu kemarin Bu, pas mad? Mungkin sayanya yang enggak. Oh, gitu. Silakan disimak lagi YouTube-nya. Kalau belum berarti ini sebagai tambahan revisi ya Bu ya. Iya Ustaz. Sebagai tambahan revisi biar nggak rancu. Atau nanti di buku-buku yang lain silakan dicek lagi ya bahwa yang musaqqal harfi hanya 2 huruf saja. Yang lainnya bukan musaqqal. Ingat ya. Tadi sudah kita kaji. Kalau ragu silakan dicek lagi.
setiap awal surat mana yang bisa diidgomkan? Idgom ya, kata-katanya diidgomkan, bukan ikhfa. Oke. Ya, karena kita kan judulnya dari awal kan komparatif ya. Jadi kita membandingkan gitu kan, dan apa namanya? Teoritis ya, apa namanya? Kritis juga kan gitu ya. Jadi bukan berarti setiap buku itu pasti benar, enggak ya. Oke, silakan yang punya buku Maisura itu di halaman 69 itu dikasih catatan saja. Kasih catatan supaya nanti ketika mengajarkan mustaqol itu nakoso salukum atau nakoso asalukum. Nah, keliru kan akhirnya. Mustaqol hanya sin dan lam saja. Oke. Kalau nanti ada yang nemu lagi silakan di ini ya, dijawab. Oh, saat ini saya nemu nih di surat ini gitu ya. Siapa tahu ada surat yang baru gitu ya. Nah, kalau yang ada di Al-Qur'an ya yang ada sin sama lam ya. Enggak ada lagi. Oke. Ya, sudah jelas ya sampai di sini ya. Jadi kita tambahi catatannya tadi terkait dengan mad lazim mustaqal harfi. Hanya 2 huruf saja, bukan 7 atau 8. Oke. Kemudian, nah sekarang kita singgung dulu sebelum masuk ke kilmi ya. Sebelum masuk ke kilmi, karena kilmi ya sebenarnya singkat aja, nggak perlu panjang ya. Baik, tadi yang sempat saya bilang debatable, yaitu ain, ya, huruf ain. Apakah dia bisa masuk ke apa mad lazim harfi, baik mustaqal ataupun mukhaffaf? Tapi mustaqal nggak mungkin juga ya. Ya, berarti kita katakan apakah ain bisa masuk ke mad lazim mukhaffaf harfi? Nah, gitu ya. Baik, saya katakan bisa iya dan bisa tidak. Ya, maka disinilah terjadi debatable di sini. Ya, terjadi khilaf di sini. Nah, bahasa Indonesianya perdebatan lah gitu ya. Nah, kenapa? Ya, oke, nanti saya sebutkan juga nanti terkait dengan itunya ya, referensinya juga. Oke, sekarang kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan semua huruf fawatihus suwar yang mengawali surat ya. Kalau hayun tahuro sudah fix ya kemarin ya, dia mad tabi'i harfi. Dan dia hanya diucapkan dengan 2 huruf ya, artinya dengan huruf ha-nya kemudian dengan huruf alifnya. Ya dengan alif. Hanya dengan alif saja ya. Kemarin sudah kita singgung kenapa dia tidak pakai hamzah, karena orang Arab itu menghindari sekali bertemu dengan hamzah apalagi di dalam pengucapan ini ya. Nah, itu bisa dilihat di kitab Lahjatul Arab ya. Ya, penulisnya agak lupa, nanti bisa searching aja di Google ya. Nah, jadi di antaranya ya, atau di kitab-kitab yang lain. Jadi karena di situ semuanya hamzah ya, haun, yaun, taun, haun, raun, ada yang raun. Nah, itu hamzah semua maka dihadzaf dia. Cukup diucapkan dengan ha, ya, to, ha, ro. Nah, seperti itu ya. Oke, itu sekarang kita kecualikan. Kemudian yang berikutnya berarti sisanya adalah yang tadi ya, kam asal nakos atau nakosa asalukum. Ini terdiri dari 3 huruf. Ketika diucapkan jadi 3 huruf ya maksudnya ya. Kalau secara rosmnya, secara tulisannya 1, nun gitu. Tapi kalau kita ucapkan kan nun. Ya, nun. Berarti di situ pakainya apa? Huruf mad atau huruf lin? Huruf mad ya. Nun. Qaf. Ya, di situ huruf mad atau huruf lin? Huruf mad. Huruf madnya apa? Alif. Ya. Shad. Huruf madnya apa di situ? Alif. Dan sin, huruf madnya apa, Bu? Ya. Ya. Lam, huruf madnya? Alif. Kaf. Alif. Mim. Ya. Ya, oke. Ain. Gimana kalau ain, Bu? Lin. Huruf lin kan beda sendiri tuh tiba-tiba. Ya. Nah, disinilah yang menimbulkan perbedaan pendapat ini. Ya. Karena yang lain dia pakainya huruf mad. Giliran ain kenapa dia pakai huruf lin gitu. Nah, inilah yang jadi muncul perbedaan. Ya. Muncul perbedaan pendapat. Ini ain ini masuk apa nih gitu. Kalau ain ya, dia huruf lin. Huruf lin ketemu sukun. Oh, berarti dia masuknya madlin gitu. Dia akan ada pembahasan madlin ya, bahwa madlin itu adalah huruf lin yang bertemu dengan sukun.
Ya. Tapi kalau kita melihat dari beberapa definisi itu sukunnya sukun arid sebetulnya ya. Sukun arid. Oke. Tapi ada yang menganggap bahwa mau sukunnya arid, mau sukunnya asli dia tetap madlin gitu. Nah, maka ain itu bisa masuk ke madlin, bukan mad lazim mukhaffaf harfi. Ya. Oke. Nah, kemudian yang berseberangan itu mengatakan, lah ini kan di huruf muqatta'ah. Kalau huruf muqatta'ah harus konsisten. Dan juga alasan berikutnya dia kan sukunnya asli, bukan sukun arid. Maka masuk kategori mad lazim mukhaffaf harfi. Saya ulangi lagi bahwa dia posisinya sama persis ya seperti dengan huruf muqatta'ah yang lain yaitu di awal surat. Kemudian alasan yang berikutnya dia sukunnya sukun asli loh, bukan sukun arid. Gitu. Nah, maka dia masuknya kategorinya apa? Ya mad lazim mukhaffaf harfi. Gitu. Oke, dengan dua alasan ya. Dengan dua alasan itu. Pertama di huruf muqatta'ah atau fawatil suwar. Yang kedua dia sukunnya sukun asli setelah huruf lin. Punya alasan dua nih. Punya hujahnya dua atau ilahnya dua. Sementara kalau yang mengatakan dia madlin pun sebenarnya dua juga alasannya. Pertama, dia penopangnya adalah huruf lin. Apa pembentuknya? Pembentuknya adalah huruf lin, bukan huruf mad loh, gitu ya. Nah, oke, berarti dia mengatakan itu. Kalau dikatakan sukun, yang penting kan sukun, nggak peduli sukun arid, sukun asli. Nah, gitu. Maka masuknya kategori madlin. Alasan yang kedua, dia punya alasan juga yang mengatakan itu masuknya madlin. Kenapa? Karena ternyata dalam riwayat Hafs Tariq Syatibiyah ya itu bisa dibaca dengan 4 harokat. Nah, ya. Ini alasan berikutnya nih, ya. Jadi diantaranya di kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari ya halaman 345 atau kalau di sebagian yang ada 360 juga ada ya 360-an yang saya ada kitabnya. Itu mengatakan bahwa Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi di sana anna hukma hadzal harfi wa huwa khasun bil ain min fatihah surati Maryam ya la ghairu ya. Nah, kemudian di sana dikatakan juga bi isba atau bitawasud ya. Ya, jadi bisa dibaca dengan 6 ataupun 4. Nah, kalau mau dia katakan dia mad lazim harusnya konsisten dong 6 gitu. Ya. Harus 6. Kok bisa dibaca 4? Kalau dibaca 4 berarti dia bukan lazim. Tadi kan udah disebutkan lazim itu selalu dibaca 6. Oke, mudah-mudahan masuk ya sampai di sini ya. Jadi sama-sama punya hujah yang kuat. Ya, sama-sama punya hujah yang kuat bisa dikatakan mad lazim mukhaffaf harfi, bisa dikatakan sebagai madlin. Silakan. Kalau ini saya serahkan ke masing-masing ikhwah semuanya ya. Mau berpendapat lazim mukhaffaf harfi boleh, mau berpendapat madlin juga boleh. Tapi kadang-kadang suka ada yang nyeletuk. Nah, kalau Ustaz ambil yang mana? kalau Ustaz pilih yang mana? Saya ngikut aja. Jangan ngikut doang ya. Harus tahu lah alasannya kan gitu ya. Baik. Kalau saya lebih ya untuk saat ini lebih condong kepada mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, kalau saya ya. Nah, alasannya apa, Ustaz? Pertama tadi disebutkan kalau dia pada huruf muqatta'ah saja. Yang keduanya sukunnya sukun asli. Kalau kita gali definisi madlin itu semuanya adalah sukunnya sukun arid. Ya, berupa sukun arid ya. Oke. Nah, kemudian bukannya dia bisa baca 4. Oke, itu bisa dibaca 4 versi Syatibiyah ya. Kalau versi yang lain itu hanya 6. Oke, dan Syatibiyah pun catatannya itu adalah yang muqaddam. Dan masyhur adaan. Ya, artinya kalau ain pasti semuanya dibaca 6. Ya. Artinya kebanyakannya pasti bacanya 6, enggak ada yang 4 gitu. Sehingga lebih kuat alasannya itu ya. Maka saat ini saya masih memilih kepada mad lazim mukhaffaf harfi. Tapi kalau ada yang berpendapat madlin ya boleh saja, silakan, enggak apa-apa. Ya. Nah, tadi alasannya sudah saya sebutkan. Jadi perbandingannya sudah ya. Perbandingannya sudah.
Ya, kalau diantaranya kalau di Maisura itu disebutnya apa? Madlin ya kalau di situ ya. Tapi saya sebutkan alasannya itu tadi, ya. Nah, sebutkan alasannya supaya nanti punya hujah gitu. Saya madlin aja gitu kan. Ntar dibaca 4 harokat jadi rancu dong. Gitu. Ya silahkan, nggak apa-apa. Gitu ya. Baik. Mudah-mudahan sudah jelas ya sampai di sini terkait dengan debatable pada huruf ain. Jadi saya persilahkan mau pilih yang mad lazim mukhaffaf harfi ataupun mad lazim madlin. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan memang kalau kebanyakan menyebut mad lazim itu pasti masuk ain gitu. Makanya tadi saya lebih condong ke situ dulu lah biar lebih aman. Kan kita di awal sudah saya sebutkan ya. Kalau saya menggunakannya itu 3 dan harus saling bersinergi atau saling selaras gitu ya. Teorinya oke, referensinya juga iya, secara talaki juga iya gitu. Oke, saya sebutkan. Kalau secara teori tadi ya, dia sudah dikuatkan bahwa dia adalah huruf muqatta'ah. Yang kemudian berikutnya dia tadi sukunnya sukun asli ya. Kemudian yang berikutnya dia dibacanya 6 itu yang masyhur dan muqaddam. Ini pendapat saya. Kemudian secara referensi dan ini kebanyakan ya. Contohnya Tuhfatul Atfal aja nyebutnya kam asal naqas ya. Kam asal naqas, kemudian yang lain naqas asalukum dan yang lain-lainnya ya. Banyak secara referensinya silakan nanti ada di Mudzakkiratul Tajwid ya, kemudian juga tadi Tuhfatul Atfal, kemudian di beberapa kitab yang lainnya. Jadi ada secara referensi. Terus kalau yang ini ada nggak referensinya? Ada juga sih. Ada juga ya. Di antaranya yang dipakai di Maisura itu juga menggunakan madlin ya. Oke. Tapi kalau saya lebih perbandingannya yang lebih banyak digunakan. Makanya tadi saya sebutkan lebih masyhur gitu ya. Oke, kemudian kalau dikatakan dia bisa 4 ini jarang dipakai dan bahkan nggak begitu populer, tapi tetap harus disebutkan bahwa dia bisa dibaca 4. Gitu ya. Bisa dibaca 4. Nah, kalau terkadang bisa dibaca 4 kan kadang-kadang ya. Kalau seringnya apa? 6 kan gitu. Nah, karena secara hasil talaki yang berikutnya, tadi teori sudah, referensi sudah, talaki sudah. Kalau secara talaki hampir semua itu guru-guru saya pasti memerintahkan 6 gitu. Ya, sehingga sinkron mudah-mudahan ya di sini teori, referensi dan talaki itu sudah sinkron. Nah, ini versi saya ya. Tapi nanti kalau enggak saya pengen lin, silahkan enggak apa-apa ya. Yang penting bisa menyebutkan hujahnya ya. Yang jadi masalah kan pokoknya saya 6 gitu. Pokoknya saya lazim atau pokoknya saya lin, nggak ngerti ya hujahnya apa gitu ya. Nah, ini harus tahu gitu ya. Harus tahu alasannya. Kalau mau nyebut lazim, apa alasannya? Kalau mau nyebut lin, harus bisa juga menyebutkan alasannya, referensinya juga. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas terkait dengan debatable huruf ain. Apakah dia lazim ataukah madlin. Ya. Oke, sudah tuntas mudah-mudahan yang harfi mutsaqqal, harfi mukhaffaf ya. Kemudian yang berikutnya kilmi mutsaqqal, kilmi mukhaffaf. Oke. Kalau kilmi mukhaffaf ya, yang hanya bertemu dengan sukun hanya 1 tempat saja ya. Saat ini yang saya ketahui hanya 1 tempat yaitu al-ana. Mad lazim kilmi mukhaffaf yang biasa disebut juga dengan mad farq ya. Salah satu dari mad farq al-ana. Itu hanya 1 itu saja. Yang lain sisanya adalah mad lazim kilmi mutsaqqal. Ini banyak ya. Di surat Al-Fatihah, dhalin, bahkan di Marqi juga kebanyakannya yang kilmi mutsaqqal ya. Allah az-zakaraini ya. Kemudian al-haqqah. Nah, ini paling banyak ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Yang sedikit adalah kilmi mukhaffaf, bukan sedikit, 1 doang ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Masya Allah. Nggak kerasa ternyata udah 9:30 lebih ya. Kita baru menyelesaikan mad lazim ya, karena memang seru tadi ada terkait dengan khilaf di situ ya. Ada juga rinciannya. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kita sudah tuntaskan terkait dengan mad lazim insyaallah. Walaupun kalau mau dituntaskan betul ya harus dengan yang pertemuan 2 sukun di 2 kata, tapi nggak usah lah, nggak usah dulu itu. Oke. Saya tanya Nanti Ustaz. kita lanjutkan dengan madlin tanwin sukun. Ya, silakan Bu. Ya Ustaz, ini terkait huruf asli.
eh, saya pernah dengar gitu Ustadz, seperti misalnya huruf-huruf hijaiyah yang asli seperti ba, ta gitu ya Ustadz. Itu kan kalau di tulisan aslinya ya, kayak misalnya nun, itu kan dari nun, waw, nun gitu ya Ustadz ya. Nun gitu ya. Kalau ba itu kan dari baun ya Ustadz. Itu kalau dia tidak ada harokatnya, apa betul dibacanya ditekan Ustadz kayak. Jadi seperti hamzahnya itu jadi seperti ada sukunnya gitu. Tapi kalau dia dikasih harokat, maka baru penekanannya hilang. Jadi misalnya kalau ba huruf aslinya tuh jadi kita bacanya ba. Kalau udah ada harokatnya jadi ba. Itu apa seperti itu Ustadz? Ya, kalau saya tanya di Al-Quran ada nggak contohnya, Bu? Kalau di Al-Quran kan semuanya berharokat, Ustadz. Kalau yang huruf selain ini, berharokat. Iya, selain yang muqatta'ah, Ustadz. Oh, Ibu tanyanya umum berarti ya? Ya, selain yang muqatta'ah, Ustadz. Jadi kalau huruf ba misalnya ya, kalau nggak ada fathahnya, dia bacanya agak ditekan gitu, ba. Jadi kalau ada fathahnya jadi ba, seperti itu, Ustadz. Ya, cukup, Bu. Iya, Ustadz. Okay. Oh, sama satu lagi Ustadz, afwan, satu lagi. Yang diikhfakan itu tidak termasuk seperti tadi ya, lam sama apa? Lam sama sin ya Ustadz. Kan Kak. Langsung jawab aja, Bu ya. Iya, Ustadz. Jadi kan kata kuncinya idgham, Bu ya. Oh, gitu. Jadi ya? bukan dengungnya ya Ustadz. Bukan dengungnya gitu Ustadz. Enggak. Kalau ikhfa, saya sebutkan. kalau ikhfa Idgham enggak, Bu? Idgham enggak? Kata kuncinya idgham. Mustaqal itu idgham. Atau tasdid. Ya. Enggak kan? Tapi Ya, kalau ini nggak ikhfa masuk, Bu. bukan termasuk idgham ya Ustadz. Enggak termasuk dengung ya Ustadz. Kalau dengung mah dengung, Bu. Cuman masalahnya mustaqal itu diidghamkan gitu, Bu. Kata kuncinya idgham. Oh, idgham. Ikhfa sama idgham sama atau beda? Ya, beda. Ah, sudah pasti itu. Jadi nggak masuk mustaqal, Bu. Ya. Ya, Kata Ustadz. kuncinya adalah idgham. Ya, makanya harus langsung to the point-nya idgham. Idgham enggak ikhfa. Ya udah berarti enggak lah gitu ya. Oke, itu jawab yang terakhir dulu ya tadi ya. Ya, Ustadz. Ya, makanya kalau mendefinisikan mustaqal itu kenapa dikatakan mustaqal karena dia diidghamkan gitu, Bu. Iya. Ya. Diidghamkan saja, dah. Ya, jadi sudah jelas. Karena memang di referensinya juga begitu. Mudgham diidghamkan gitu, Bu. Bukan yang lain, ya. Oke. Terus yang pertama tadi, kalau kita mengeja ya, nah, ya itu ada dua versi, Bu, sebetulnya, ya. Ada yang mengeja itu, makanya metode Baghdadi pun ada yang dengan tanpa hamzah, ada yang dengan hamzah gitu, Bu. Metode Baghdadi kan tahaji itu aslinya. Ya. Jadi metode Baghdadi kan metode terlama itu ya dalam pembelajaran Al-Qur'an. Ya, pembelajaran Al-Qur'an yang paling dasar yaitu dari huruf ya. Baghdadi itu enggak, kalau ditanya siapa penemunya, kalau Iqra kan ada gitu ya. Ya di Asad Umam misalkan itu kan. Kalau apalagi Qiraati itu Kiai Zarkasi ya kalau nggak salah ya. Ahmad Zarkasi atau siapa itu lupa. Nah, ada namanya, tapi kalau ditanya metode Baghdadi siapa yang menemukan ya NN gitu. Nonem. Nah, itu metode ada yang mengatakan itu pada masa khilafah Bani Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad. Nah, jadi udah metode terlama ya berarti kalau dikatakan itu zaman dinasti Abbasiyah yang pusatnya di Baghdad. Makanya disebutnya metode Baghdadi gitu ya. Cuman turunannya macam-macam sekarang ya. Ada yang Nurul Bayan, Fathur Rahman, itu juga metode Baghdadi ya. Pokoknya intinya kalau yang metodenya mengeja, tahaji ya, ada tahaji, maka itu sebetulnya asalnya adalah metode Baghdadi. Baik, nah di situ memang ada dua versi ya. Ada yang disebutkan utuh sebagaimana namanya, baun ya, alifun, baun, taun, taun. Makanya sampai ada nanyain nasid ya kalau nggak salah, nasid huruf hijaiyah, alifun, ba, taun, ta, jimun. Ada yang disebutkan dengan itu,
ya dengan hamzahnya, ada yang tidak gitu ya. Karena memang aslinya seperti itu, Bu. Jadi boleh mau disebutkan dengan hamzahnya sehingga kita agak menekan karena akhirannya hamzah gitu ya. Tapi boleh juga kita sebutkan tanpa hamzah karena untuk meringankan pengucapan itu, Bu. Ingat ya tadi sempat saya singgung juga kalau orang Arab itu paling menghindari hamzah, apalagi hamzah sukun di akhir gitu ya. Nah, seperti itu. Yuk minu yang di tengah aja dihindari, kadang-kadang jadi minu gitu kan kalau dalam riwayat yang lain. Seperti itu, Bu. Jadi kalau ditanya apakah disebutkan atau tidak, ya itu tergantung dari pengajarnya lah, gitu ya, Bu ya. Kalau pengajarnya ini harus ditekan, silahkan ditekan, nggak apa-apa karena memang aslinya ada hamzahnya. Tapi kalau ini kenapa nggak ditekan ya? Karena ini untuk memudahkan pengucapan gitu, Bu. Alasannya untuk memudahkan pengucapan seperti itu. Tapi kalau yang lain kenapa nggak dihapus saja gitu ya? Kalau yang lain kan bukan hamzah, lebih ringan, nun, jim, nah gitu kan. Ya, itu lebih ringan, dal, nah gitu, bukan hamzah. Ingat, kalau hamzah itu kenapa dikatakan berat bagi orang Arab? Pertama alasannya, ini biasanya dibahas di kajian qiraat, karena dia makhraj yang paling jauh ya. Makhraj paling jauh, dari mulut paling jauh dia. Terdalam kan. Ya, aqsal halq, paling ujung, jauh. Kemudian yang berikutnya dia memiliki sifat yang kuat semuanya. Ya, karena nanti kalau dikatakan jauh, ha juga jauh. Gitu. Tapi ha itu sifatnya lemah semuanya. Nah, ini kajian huruf ya. Jadi kalau hamzah itu kan ada jahar kuat, sidah kuat, gitu ya. Kemudian nanti ada ismat juga yang lebih condong ke kuat juga gitu ya. Dia lemahnya hanya istifal sama infitah doang. Kalau ha itu banyak lemahnya. Hamas, rohwa, istifal, infitah. Paling rada kuat dikit ismat. Nah, berarti enak, enteng gitu. Tapi kalau hamzah enggak dia. Dia dominan kuat, kemudian makhrajnya paling jauh, makanya paling dihindari. Sehingga kalau kajian qiraat huruf hamzah itu diperlakukan dengan beragam cara. Dinaqal lah, dihazaf lah, ditasil lah. Wah, banyak banget itu. Ya, orang Arab itu paling memperlakukan huruf hamzah itu paling banyak gitu dibandingkan huruf yang lainnya. Oke, seperti itu. Karena beratnya huruf hamzah. Ya, beratnya huruf hamzah. Demikian, Bu ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, seperti itu. Kalau sekarang sih, kalau saya lihat kebanyakannya menghilangkan hamzah, Bu, kalau sekarang ya. Tapi kalaupun ada silahkan nggak apa-apa dengan pengucapan hamzah. Cuman kalau dalam Al-Quran itu tidak berlaku ya, Bu ya. Kalau dalam Al-Quran hamzahnya harus dihapus sehingga dia hanya mad tabi'i saja. Ya, mad tabi'i harfi namanya. Baik, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ini pesertanya hanya dikit ya. Cuma ada berapa? 10 orang. 11 sama saya. Nggak apa-apa, dikit. Yang penting barokah. Ya, kalau banyak-banyak tapi nggak barokah juga sayang juga ya. Oke. Sebelumnya sampai 20-an, berarti banyak yang ini ya, tereliminasi nih. Oke, ada yang bertanya lagi? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bu Murni mau bertanya, Bu? Kepencet, Ustaz. Oh. Udah kadang kepencet berarti nanya aja, Bu. Cukup, Ustaz. Cukup, oke. Yang lain cukup ya, mudah-mudahan ya. Ya, apalagi Bu Murni juga lagi belajar sama yang halakoh lain juga ya. Nah, nanti silakan kalau ada yang mungkin janggal atau belum bisa dipahami, boleh ya ditanyakan, Bu ya. Oke. Tapi kadang-kadang kalau di forum ini malu. Enakan privat set nanya. Betul, Ustaz. Iya. Hampir semuanya begitu sekarang, Bu. Ustaz, kalau saya nanya di daurah kok malu ya. Saya mendingan tanya sekarang aja deh di privat. Giliran privat jadi banyak nanya. Ngajinya ntar dulu. Banyak kejadian gitu ya. Padahal sebenarnya kesempatan privat bisa untuk banyak baca ya. Tapi karena malu mau ditanya di daurah, akhirnya privat banyak nanya. Ini tapi nggak masalah ya. Semuanya baik kok. Insyaallah. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, oh ya tadi sempat nyebutin terkait dengan ain nggak ya? Oh ya, terkait dengan ain tadi sudah saya sebutkan ya di kitab Hidayatul Qari, kemudian juga Tuhfatul Atfal, ya dan yang lain-lainnya. Oke, mudah-mudahan sudah semuanya. Baik, Bu Murni mungkin sudah cukup ya, Bu Nadia.
Iya Ustaz. Karena kalau kita membahas Lin sama Arili Sukun udah deh. Ya, siap-siap aja sampai jam 11 malam. Enggak, kasihan ya. Saya juga kebetulan besok ada Afwan. perlu jadi nggak bisa malam. Ya. Untuk video pertemuan yang lalu itu di YouTube udah ada sebelum ya, Ustaz? Sudah Persisnya ada. udah ada. Kayaknya sudah ada kan ya Bu ya? Di channelnya apa, Ustaz? Markas Imam Qaulun kan? Iya, ketik aja Markas Imam Qaulun, udah nongol tuh biasanya. Saking banyaknya video sekarang jadi ratingnya tinggi kalau ngetik Markas Imam Qaulun. Ya. Ada yang 16 ya, Bu ya? Pertemuan Ada, sebelumnya Ustaz. 16. Ada kan? Ya. Sudah ada. Tadi saya Sudah buka. ada. Sudah ada kok semuanya. Insya Allah kalau saya mah ini besoknya langsung diupload atau kalau enggak paling lambat Senin lah biasanya saya upload. Enak kok uploadnya apa adanya. Jadi nggak diedit-edit ya. Tampilannya begitu. Ya, untung ini share screen-nya tampilan begini ya Bu Nadia. Jadi nanti di tampilan awal itu kan kelihatan langsung pertemuan 17 gitu ya Bu ya. Beda dengan yang Ustadz yang lain sudah saya sampaikan pakai share screen aja. Jadi nggak lagi mangap gitu ya. Lagi mangap tahu karena itu ya. Ya nggak usah diceritain lah. Karena saya upload apa adanya, natural ya. Nggak diedit-edit. Oke. Ya, makanya saya selalu minta Bu Nadia suruh share screen dulu gitu. Kalau Bu Nadia nggak masuk ya saya minta Bu Murni cariin gambar gitu ya Bu ya. Jadi biar tampil di YouTube-nya itu biar jangan saya yang tampil gitu. Kalau kayak gini kan saya tampilnya kecil kadang-kadang nggak kelihatan jadi aman. Oke, kita cukupkan sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.